Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lepas dari pengawasan orang tua, seorang bocah berusia 11 tahun tewas tenggelam saat berenang bersama temannya di Pantai Alam Indah, Kota Tegal. Bermaksud melerai keributan antara pengunjung kafe, seorang petugas keamanan kafe di Kota Semarang malah berurusan dengan polisi. Pedagang buah di Klaten diserang seorang tak dikenal hingga menderita luka-luka. Seorang petugas keamanan kafe di Kota Semarang ditangkap polisi lantaran terlibat penganiayaan terhadap seorang pengunjung. Penganiayaan dilakukan saat terjadi keributan antar pengunjung kafe. Polisi dari Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Semarang menangkap dan menahan petugas keamanan kafe Pandawa Semarang, Dinar Teguh Prabowo. Ia ditangkap karena diduga terlibat penganiayaan terhadap pengunjung kafe, Nanda Ardi Pratama. Pemuda 18 tahun warga Karangwan, Kabupaten Demak dianiaya pada Jumat pekan lalu. Dari keterangan polisi, pelaku mengaku pemukulan tersebut terjadi saat dirinya bersama 3 petugas keamanan lainnya berusaha melerai pengunjung yang terlibat keributan. Ia mengaku mendapat pukulan terlebih dulu dan kemudian menyeret korban, memukuli dan menendang korban. Kita suruh pulang, dia nggak mau pulang, masih nantang-nantang terus, dan kita nggak tahu juga yang mukul siapa, kita juga nggak tahu. Tapi kita misal pas di depan itu kita kena pukul sama si korban. Akhirnya kita balas, saya memang mukul, saya mukul pakai tangan kiri dan kena pipi. Itu saya juga nendang juga sekali, kena di sini pinggang. Korban yang dipukul oleh pelaku mengaku tidak terlibat keributan, hanya ingin melerai, tetapi malah terkena pukulan petugas keamanan. Korban mengalami sejumlah luka lebam dan mendapat perawatan di rumah sakit. Untuk kronologis kejadian pada hari Jumat tanggal 1 September sekira pukul 00.15 pada saat korban sedang menongkrong di kafe Pandawa, kemudian ada keributan dan korban mau membantu menyelesaikan dan melerai. Kemudian ada orang yang melempar kursi dan pada saat itu security menyuruh teman korban dan lainnya untuk keluar dari kafe Pandawa menuju ke area parkiran. Setelah itu teman korban menarik dan membawa korban keluar dari kafe Pandawa, kemudian korban tiba-tiba ditarik, didorong dan dipukuli. Polisi menyita CCTV di kafe sebagai alat bukti dan pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Sekelompok orang mengeroyok 2 pedagang buah di pasar tradisional Klaten. Akibat peristiwa ini 2 pedagang terluka. Polisi belum bisa mengidentifikasi pelaku maupun motif penyerangan tersebut. Aksi pengeroyokan oleh sekelompok orang terhadap pedagang buah terjadi di depan pasar tradisional Bayat, Klaten. Peristiwa ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Seorang pedagang buah terlihat dianiaya oleh beberapa orang yang belum diketahui identitasnya. Korban ditendang dan dipukul berulang kali oleh pelaku. Korban berusaha untuk menghindar, namun tetap dikejar oleh pelaku. Dari pengakuan dari pihak korban ada pemukulan. Dilakukan berapa orang, Pak? Kurang lebih tadi malam ada lebih dari 3 orang. Nah, lebih dari 3 orang. Jadi korbannya berapa orang, Pak? Korban dari interogasi tadi malam ada 2 orang. Luka di mana? Hah? Luka di mana? Di penganiayaan di sekitar tubuh. Pakai sajam atau tidak, Pak? Enggak, pakai tangan kosong.
Kapolsek Bayat AKP Dianto mengonfirmasi peristiwa penganiayaan yang terjadi di depan pasar tradisional Bayat pada 16 September. Korban pengeroyokan terdiri dari 2 orang, diantaranya Arif dan Krisdia, yang merupakan pedagang buah setempat. Korban mengalami luka pada bagian dada. Pengeroyokan ini diduga dilakukan lebih dari 2 orang. Hingga saat ini, peristiwa ini masih dalam penyelidikan polisi. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Berhati-hatilah saat sedang parkir motor, jangan sampai kunci tertinggal menempel. Seperti milik warga desa Samirono, Semarang, motor korban digondol pencuri ketika korban lengah saat memasuki rumah. Dua residivis curanmor berhasil ditangkap oleh aparat Polsek Getasan, Semarang. Pelaku ditangkap dengan barang bukti 7 motor hasil curian. Pelaku bernama Joni Hernawan dan Wahyudi, asal warga Ceper, Kabupaten Klaten. Keduanya ditangkap setelah melakukan pencurian motor tanggal 8 September yang lalu di desa Samirono, Semarang. Peristiwa ini bermula saat korban sedang mengganti knalpot. Namun saat korban sedang lengah memasuki rumah, pelaku dengan cepat membawa kabur motor yang kuncinya masih menempel. Korban langsung melaporkan peristiwa ini ke Polsek Getasan. Polisi telah menangkap 1 pelaku, namun 1 pelaku lainnya masih belum tertangkap. Kejadian pencurian tersebut bermula ketika korban sedang memperbaiki knalpot sepeda motor di halaman rumahnya dan kunci masih menggantung. Saksi masuk ke rumahnya untuk mengambil knalpot yang dipasang, namun ketika korban masuk rumah terdengar suara motor dimajukan, dilepaskan standarnya. Setelah keluar rumah dicek, mendapati sepeda motornya sudah tidak ada. Mengetahui untuk sepeda motornya hilang, korban minta tolong saudara saksi Suwarno untuk mengejar. Pada saat saksi mengejar, mencurigai seseorang, yaitu tersangka Joni. Selanjutnya menghubungi dari piket Polsek, dari anggota reskrim, dipimpin Kanit Reskrim, beserta piket langsung datang interogasi dan mengakui saudara Joni telah melakukan pencurian bersama 2 orang lainnya. Kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut, hingga diamankan atau ditangkap tersangka Wahyudi alias Gemblong di daerah Pengging, Kabupaten Boyolali beserta sepeda motor Jupiter sebagai sarana pelaku. Selanjutnya petugas masih mencari keberadaan 1 lagi pelaku lain, saudara Isman Singon, yang sekarang kita tetapkan DPO di Kecamatan Banyu Biru namun tidak ditemukan. Saat pencarian, petugas menemukan 1 unit sepeda motor Vario di halaman rumah, sekitaran rumah saudara Isman alias Songon. Komplotan ini merupakan residivis curanmor keluar masuk penjara lebih dari 4 kali dengan kasus serupa di berbagai daerah di Jawa Tengah. 3 orang. Siapa? Berdua sama 1 yang DPO itu? Ya. Caranya seperti apa, Mas? Waktu jalan ada motor yang kunci menempel di motor langsung diambil. Cari sasarannya hunting gitu? Ya. Biasanya yang gampang dicuri itu di daerah mana, Mas? Atau mungkin kondisi motor seperti apa? Diparkir di mana? Di mana ya? Tempat yang sepi aja. Kebun-kebun gitu? Atau parkiran umum? Ya, ada yang di kebun, yang di depan rumah. Sudah berapa tahun, Mas? Spesialis motor? Ini 2 mingguan. Nyurinya udah berapa kali, Mas? Nyurinya udah sekitar berapa kali? 7 kalian. Masuk penjara berapa kali? 6 kali. Di mana, Mas? Di Ambarawa, sama di Salatiga, di Magelang, Kendal, sama di situ. Para tersangka diancam hukuman pidana penjara maksimal 7 tahun. Yulianto melaporkan dari Semarang. 4 pengedar narkoba di Salatiga ditangkap polisi. Polisi menyita sejumlah barang bukti narkoba yang disamarkan dengan dibungkus rokok. Empat pengedar narkoba asal Sidoarjo, Bawen, dan Getasan ditangkap Polres Salatiga pada awal September lalu.
Penangkapan bermula dari informasi masyarakat yang melihat aktivitas pelaku yang mencurigakan. Berdasarkan penyelidikan, polisi mendapatkan barang bukti hampir 2.000 butir pil Yarindu, 55 butir tramadol, dan lebih dari 6 gram sabu-sabu yang disamarkan dengan bungkusan rokok. Kita ada 3 hal yang menonjol ungkap tindak pidana terkait narkoba dan undang-undang kesehatan. Yang pertama adalah tindak pidana terkait narkotika atau sabu. Yang selanjutnya adalah tindak pidana yang terkait dengan undang-undang kesehatan atau pil Yarindu. Jadi yang terkait dengan pil Yarindu dan juga ada beberapa lainnya tramadol. Ini ada 2 kasus. Yang terakhir ini yang cukup banyak, cukup besar karena barang buktinya itu lebih dari 1.000. Para pelaku dijerat dalam pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun dan juga denda paling banyak 1,5 miliar. Yulianto melaporkan dari Salatiga.